Nah, non-parametrik ini adalah uji-uji alternatif ketika asumsi-asumsi di dalam uji-uji parametrik itu tidak terpenuhi. Ya, makanya namanya non-parametrik. Apa itu parametrik dan apa itu non-parametrik? Mungkin sebelum saya masuk ke ordinal, saya mungkin menjelaskan dulu mengenai apa itu parametrik dan non-parametrik ya. Jadi dalam uji hipotesis atau kita biasa sebut sebagai istilahnya adalah statistika inferensial, itu ada dua kelompok besar, yaitu parametrik dan non-parametrik. Parametrik itu adalah uji-uji untuk data yang satu berdistribusi normal, kedua data skalanya itu interval atau rasio. Nah, biasanya yang ketiga adalah datanya diambil secara random. Jadi sampelnya itu, penarikan sampelnya itu dengan random. Nah, random tuh kembali lagi ke konsep yang kita bicarakan di teori peluang yang beberapa minggu lalu kita bahas ya. Bagaimana kita bisa membuat dia random itu kalau kita yakin semuanya itu punya peluang yang sama untuk menjadi bagian dari sampel. Biasanya kita lakukan dengan undian. Kalau kartu itu kita kocok dulu baik-baik ya. Nah, ketika ketiga asumsi itu tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan uji-uji parametrik. Kita harus mencari cara lain untuk mengujinya. Nah, alternatif untuk menguji hipotesis ketika salah satu dari ketiga asumsi tadi tidak terpenuhi adalah uji-uji non-parametrik. Itu ya. Jadi ketiga asumsi yang tadi apa? Dia harus berdistribusi normal, kemudian datanya interval atau rasio, yang ketiga data atau sampel diambil secara acak atau random ya. Nah, berarti kalau begitu kita tidak lagi bekerja dengan data interval dan rasio. Berarti kita bekerja dengan data yang berjenis skala, ordinal, atau nominal. Ya, konsep ini ada di awal sekali. Ya, nominal, ordinal, interval, rasio, ya. Nah, kenapa kita menggunakan skala ordinal? Skala ordinal ini identik dengan ranking, ya, urutan. Karena ada kalanya penelitian kita itu melibatkan data-data yang berskala ordinal. Misalnya, ketika guru menilai kematangan anak TK, penilaiannya bukan dalam bentuk angka, tetapi hanya dalam bentuk kategori urutan, ya, yang berurutan. Jadi yang belum matang dan yang sudah matang untuk usianya. Kemudian ketika HRD misalnya ya, Human Resource Department menilai calon pelamar, ya pelamar yang mau bekerja di perusahaan itu, kita tidak memberikan penilaian secara angka, tetapi kita menggunakan kategori ordinal, ya, yaitu tidak disarankan dan yang disarankan. Bisa juga kita buat 3 kan, tidak disarankan, cukup disarankan, dan disarankan. Nah, jadi kita lihat di sini, tidak semua hal di dalam pengukuran yang ada di dalam kehidupan itu bisa dibuat angkanya. Ya. Sering lebih enak menggunakan
ranking. Saya kasih contoh lain, ya. Ketika saya mau membandingkan antara si A dan B, ya, yang mau dibandingkan variabelnya adalah tinggi badan. Ketimbang saya mengatakan bahwa si A tingginya 175 dan B 160 cm, jauh lebih enak buat saya menjelaskan kalau A lebih tinggi daripada B. Begitu kan? Ini lebih sederhana. Karena orang yang diajak bicara belum tentu kepengen tahu berapa detailnya tinggi badannya si A dan B itu. Dia mungkin cuma pengen tahu siapa sih yang lebih tinggi gitu kan. Jadi dia akan membuat data kita itu menjadi lebih sederhana. Kemudian ini tadi yang sudah saya bahas ya. Data aslinya ketika tidak memenuhi salah satu asumsi untuk prosedur statistika tertentu ya. Misalnya tidak berdistribusi normal, maka kita bisa memilih menggunakan ranking. Ya, gitu. Atau kalau datanya itu terlalu bervariasi. Ada data yang ekstrim. Minggu lalu kita bicara istilahnya itu namanya outliers ya. Ada yang merusak data sehingga harusnya korelasinya rendah jadi tinggi sekali karena ada satu orang yang datanya itu ekstrim ya. Atau kalau datanya itu tidak bisa diberi angka kuantitatif karena tidak terhingga. Contoh ya, ini yang pernah terjadi dan beberapa kali terjadi sebetulnya. Di dalam eksperimen, ya mungkin Anda pernah tahu eksperimen tikus dimasukkan ke dalam maze, ya. Maze itu labirin gitu ya. Lalu dia harus keluar dari pintu yang di ujung maze yang di ujung satunya gitu ya. Nah, ditunggu-tunggu tikusnya nggak keluar-keluar, dia di situ jalan-jalan di dalam situ, kadang malah tidur ya, santai dia, nggak mau keluar ya. Ditunggu sampai berjam-jam sampai akhirnya kita sudah harus pulang, tikusnya nggak keluar-keluar. Akhirnya mau diskor berapa? Kan kita nggak bisa kasih skor ya. Nah, ini ya yang disebut datanya jadi tidak terhingga. Berapa menit dia keluar? Yang lain sudah keluar dalam waktu 10 menit, ya 15 menit. Ini dia satu tikus tuh nggak keluar-keluar. Mau bagaimana? Nah, mau dikasih angka tidak bisa, tetapi kita harus menganalisis data hasil eksperimen itu kan. Kita tidak bisa membuang data itu. Nah, untuk itulah kita bisa menggunakan ranking karena di dalam ranking si tikus yang tidak keluar-keluar ini bisa kita kasih ranking yang terakhir. Begitu. Ya. Dan itu kita bisa analisis menggunakan uji non-parametrik. Nah, sekarang bagaimana cara kita memberikan ranking? Ya. Caranya gimana sih? Ini contoh cara memberikan ranking. Contoh yang di atas ini adalah skor aslinya. Ya. Sudah diurutkan dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Ya. Kita lihat di sini ada data kembar, di sini juga ya data yang kembar. Nah, kita berikan ranking berdasarkan posisinya. Jadi ini 1, ranking 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu ya. Nah, kemudian kita perbaiki ranking yang ada di data kembar ini. Mereka harus punya ranking yang sama. Ya. Oleh karena itu, angka 2, 3 ini dicari rata-ratanya. Nah, ranking akhirnya harus dibagi sama ya dengan kembarannya itu harus adil. Ya. Kalau kembar 3 juga begitu, rankingnya kan 5, 6, 7. Nah, ini harus dibagi rata. Jadi mereka semua harus dapat ranking yang sama. Caranya 5 tambah 6 tambah 7 dibagi ini ada 3 jadi 3. Ya. 5 tambah 6 tambah 7 dibagi 3 itu jadinya 6. Jadi semua mereka rankingnya 6. Begitu. Ya, gampang ya cara memberi ranking. Sekarang,
statistikanya apa sih? Uji statistika untuk data ordinal itu apa? Kayak apa sih? Nah, kita bisa lihat di sini. Nanti Anda lihat ini saya copy paste dari e-book ya. Anda bisa lihat di Appendix E. Untuk alternatif dari uji T independen, kita bisa gunakan uji non-parametrik Mann-Whitney, U-test. U itu adalah statistik ujinya. Jadi kalau yang uji t-test itu kan statistik ujinya T, kalau Mann-Whitney itu statistik ujinya lambangnya U. Ya. Nah, ketika asumsi-asumsi untuk uji T independen ini tidak bisa digunakan karena satu dan lain hal, maka kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, ketika uji t-test repeated measures ini tidak bisa dipakai, kita bisa pilih uji Wilcoxon, Steinrang test ya. Jadi ini alternatif ketika uji t-test repeated measures itu nggak bisa dipakai karena mungkin datanya tidak berdistribusi normal atau sampel tidak diambil secara random, begitu ya. Atau memang datanya ordinal. Kalau ANOVA itu sebetulnya ada dua. Ada yang independent measures, ada yang repeated measures. Gimana kemarin tidak belajar itu, kita hanya belajar pengantar ANOVA ya. Kalau yang independent measures, kita bisa pakai alternatifnya Kruskal-Wallis. Kalau yang repeated measures, itu Friedman test. Nah, karena kita tidak mempelajari ANOVA secara mendalam, maka Kruskal-Wallis dan Friedman juga tidak akan kita bahas. Kita hanya akan bahas Mann-Whitney dan Wilcoxon. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Mann-Whitney. Ingat ya, ini adalah alternatif untuk uji T independen. Sama seperti uji T independen, kita menggunakan dua sampel yang terpisah, ya, independent measures atau between subjects. Jadi, mengevaluasi perbedaan dari dua perlakuan atau dua populasi. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu adalah perbedaan nyata dari kedua perlakuan itu membuat skor dari satu sampel akan menjadi lebih besar dibandingkan skor sampel yang lainnya. Ya, jadi kalau ada perbedaan nyata, ya, perbedaan yang signifikan gitu ya, itu maka skor di satu sampel akan lebih besar ketimbang skor sampel lainnya. Nah, jadi logikanya kalau kedua skor itu digabung dan dikasih ranking, maka ranking yang lebih besar itu akan berkumpul di salah satu sampel. Itu kan kita kan pakai ranking soalnya ya. Jadi maka ranking untuk salah satu sampel itu akan lebih besar ketimbang ranking di sampel yang lain. Hipotesisnya bagaimana? Tidak ada perbedaan di antara dua perlakuan, itu H0-nya. H1-nya ada perbedaan di antara dua perlakuan. Ini adalah jenis uji hipotesis untuk yang two-tail. Ya, two-tail. Kalau yang one-tail tentunya salah satunya ya, sama seperti yang lalu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini saya kasih contoh ya. Data kita itu kan akan ada dua sampel ya, dari satu perlakuan yang dikasih kepada sampel A, lalu perlakuan kedua kita kasih ke sampel B. Nah, ini saya ambil contoh N-nya 6 ya, dua sampel terpisah. Ini data dari hasil pengamatan kita dapatkan data-data ini ya, ada total ada 12 ya, 12 data. Nah, kemudian kita beri ranking. Nah, rankingnya itu digabungkan antara kedua sampel ini. Jadi 12 skor ini kita kasih ranking. Coba kita lihat. Yang ranking yang paling kecil adalah ini kan, 2. Berarti ini dikasih ranking 1. Terus yang berikutnya mana?
6 kan? Nah, 6 nih dikasih ranking 2. Terus ini ranking 3. Gitu seterusnya ya. Yang berikutnya adalah 4, ranking 4 kan, dan seterusnya sampai ranking terakhir, ya mana yang paling besar? Nah, ini ranking 12. Gitu. Sampai sini masih bisa diikuti ya. Jadi kita kasih ranking dengan cara menggabungkan dulu kedua data ini. Digabung terus dikasih ranking. Setelah itu, ya kita lihat gini. Di sampel A, ini kan tadi rankingnya kan, ya. Kita lihat ya, nih, ini ranking ini. Ini saya copy ke halaman berikutnya, ya. Nah, sekarang kita beri poin. 7 itu dia lebih kecil dibandingkan ranking yang mana di sampel satunya, sampel B, ya. 7 ini kan lebih kecil daripada 11, 9, 10, dan 12 kan. Nah, setiap angka yang lebih besar ini diberi 4. Ya, jadi dia punya skor 4. Paham nggak? Gini, jadi si A, ya ini rankingnya kan 7, 1, 4, 8, 2, 5 gitu kan. Nah, si B ini punya ranking 11, 9, 6, 10, 12, 3. Nah, 7 ini itu dibandingkan dengan ranking di kelompok lawannya ini. 7 ini lebih kecil dibanding yang mana? Gitu. Setiap angka atau setiap ranking di B ini yang dia lebih besar dari 7, maka 7 ini mendapatkan satu poin gitu. Ya, jadi si 7 ini ya poinnya 4 karena dia lebih kecil dari 11, 9, 10, dan 12. Nah, sekarang 1. 1 ini kan paling kecil. Jadi dia pasti lebih kecil dari semuanya. Maka dia mendapatkan poin 6, yaitu karena dia lebih kecil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Lalu 4. 4 lebih kecil dari mana? 4 lebih kecil dari ini 11, 9, 6, 10, 12. Berarti dia dapat poin berapa? Dia dapat poin 5, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu seterusnya sampai di 5. Nah, sebaliknya yang di B juga gitu, dikasih skor, ya. Ketika ranking di B ini, misalnya ranking 11, itu lebih kecil daripada ranking dari sampel A. Nah, untuk 11, ini kan dia tidak lebih kecil dari manapun kan. Dia tidak ada lebih kecil dari 7, 1, nggak ada. Dia lebih besar. Jadi dia dapat poinnya apa? 0. Gitu ya. Dia pada 0, ini dapat poin berapa? Nggak ada kan yang lebih kecil? Berarti dia juga dapat poin 0. 6. Dia lebih kecil dari berapa? 7 dan 8. Nah, berarti dia dapat poin 2. Begitu seterusnya ya, sampai ke angka 3. Jadi semua dibalik gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi UA itu adalah poinnya untuk si sampel A tadi. Tadi 7 poinnya berapa? 4 kan? 4. 1 poinnya berapa? 6 kan tadi? 6. 4 poinnya berapa? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Lalu 8 poinnya berapa? 1, 2, 3, 4. Makanya di 4. Ya. 2 poinnya berapa? 6. Ya. 5 poinnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, UA, ya, U itu adalah tadi ya, notasi untuk uji Mann-Whitney. U untuk sampel A totalnya adalah 30. Sementara untuk U yang kalau sampel B, ya totalnya adalah 6. Nah, Mann-Whitney U, artinya maksudnya U hitung. U hitung itu adalah yang paling kecil. Jadi 6. Gitu ya. Si U hitung itu yang paling kecil. Sampai sini dulu. Apakah langkah sampai mendapatkan U6 ini perlu diulang atau sudah cukup bisa dipahami? Sampai situ dulu.
Saya minta tanggapan. Apakah cukup bisa dipahami atau perlu diulang? Bagaimana? Perlu diulang atau aman? Bagaimana? Apakah perlu diulang atau aman bisa kita lanjutkan? Yang mana yang perlu diulang? Oh, oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang ya, sekali lagi ya. Ini data kita, ya, data dari pengukuran. Ya. Ada 2 sampel kan, seperti uji T independen itu kan kita punya 2 sampel kan, A dan B. Nah, ini data aslinya. Nah, data ini diberi ranking, ya, dari kecil ke besar. Nah, dari data ini, yang paling kecil mana? 2 kan? Nah, dia dikasih ranking 1. Lalu data berikutnya berapa? Yang kecil lagi. Ini kan urutan berikutnya, jadi rankingnya 2. Terus, ini ranking 3. Begitu kan? Seterusnya begitu sampai ranking terbesar adalah ini. Ini adalah ranking 12. Sampai sini dulu. Sampai sini cukup jelas atau perlu diulang? Cukup jelas, Bu. Oke. Lanjut ya. Nah, kemudian kita mau hitung U. Caranya gimana? Setiap ranking tadi, ini ranking ya. Jadi ranking yang ini, itu yang tadi sudah kita beri ranking, itu saya copy paste di sini ya. Setiap ranking dari sampel A, ya, dibandingkan dengan ranking sampel B. Dia lebih kecil dari berapa? Setiap ranking B yang lebih besar dari ranking ini, dia dapat 1 poin. Jadi 7 ini, 7 kita bandingkan. 7 ini lebih kecil dari 11, 9, 10, dan 12. Jadi 7 ini mendapat berapa poin? 1, 2, 3, 4. Gitu. Oke, saya lihatkan yang berikutnya. Nah, jadi U untuk A, sampel A, itu adalah 7 ini tadi poinnya berapa? 4 kan? Dia kan lebih kecil dari 11, 9, 10, dan 12. Berarti dia poinnya 4. Gitu kan? 1 itu lebih kecil dari berapa? Lebih kecil dari 11, 9, 6, 10, 12, dan 3. Jadi dia dapat poin 6. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 itu lebih kecil dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka poinnya adalah 5. Begitu seterusnya sampai di 5. 5 lebih kecil dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia poinnya 5. Kemudian UA ini adalah penjumlahan. Jadi U untuk sampel A adalah 30. Begitu juga untuk B. 11 ini lebih kecil dari yang mana? Di sampel A. Nggak ada kan? Dia lebih besar semua kan? Jadi dia skornya 0. 9 lebih kecil dari yang mana? Nggak ada kan? Maka skornya 0 juga. Begitu seterusnya sampai 3. 3 ini lebih kecil dari mana? 1, 2, 3, 4. Maka skornya 4. Jadi U untuk sampel B adalah penjumlahan semuanya jadi 6. Nah, U hitung adalah U yang paling kecil. Maka U-nya adalah, U hitungnya adalah 6. Begitu. Sampai sini dulu. Apakah bagian yang ini cukup bisa dipahami atau perlu diulang? Paham. Sudah paham, Bu. Bisa ya? Oke, terima kasih ya. Lanjut ya. Nah, sekarang ini tadi kan U hitung kita 6.
Nah, untuk mengecek apakah kita nggak salah menghitung, caranya adalah UA tambah UB itu harus sama dengan NA kali NB. Jadi 30 tambah 6 itu harus sama dengan, ini kan semua ada 6, ini N-nya NB ada 6 kan? Jadi 30 tambah 6 itu harus sama dengan 6 kali 6. Nah, karena sama kan, jadi benar ini kita hitungnya. Ya, itu untuk ngecek aja. Nah, ini kalau sampelnya besar, kita akan kesulitan menggunakan rumus tadi. Bisa pakai rumus ini, atau kita biasanya sih langsung pakai uji T aja. Ya, ini nggak usah terlalu diperhatikan. Ini hanya kalau sampelnya besar. Jarang kita pakai Manwidth kalau sampelnya besar, kita akan langsung pakai uji T. Jadi ini bisa diabaikan saja. Kemudian, ini untuk sampel besar juga, jadi kita skip saja bagian ini. Ya, ini kita, ya kan hasilnya sama ya, sama yang tadi kita hitung. Ya, kalau pakai rumus ini, tapi kita abaikan saja. Nah, sekarang uji signifikansinya gimana? Kita udah dapat U hitung. Nah, kita bandingkan dengan U tabel. Lalu kita tolak H0 jika U hitung kita tadi lebih kecil sama dengan U tabel. Tabelnya mana? Tabelnya itu ada di tabel 9A. Ya, tabel 9A itu adalah untuk yang alfanya 5%. Sementara tabel B9B, ya 9B itu untuk yang alfanya 1%. Jadi dipisah untuk yang alfa 5% dan alfa 1%. Itu. Lalu yang dicetak tipis, ya, cetak biasa ini, itu adalah yang one-tailed. Sementara yang dicetak tebal itu adalah untuk yang two-tailed, dua arah. Begitu. Ya. Nah, lalu cara ngelihatnya gimana? Cara ngelihatnya itu dilihat dari NA, NB. Ya, yang pertama ini dulu alfanya. Nah, kalau tadi ingat kan yang tadi data kita itu N-nya kan mana sih data kita? Data asli kita. Nah, N-nya kan NA itu 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. NB juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ingat ya, NA 6, NB 6. Karena kita mau lihat tabel. Lalu U hitung kita adalah 6. Ya, kita mau bandingkan dengan U tabel. Oke, kita pakai aja alfa 5%. Kita pakai two-tailed ya. Two-tailed. Maka NA 6 kan? NB 6. Lalu, oh ini kita pakai yang enaknya one-tailed atau one-tailed aja. Oh, two-tailed ternyata dia. Bagus juga, pinter. Jadi, kalau kita lihat, two-tailed-nya adalah U tabelnya 5. U hitung kita tadi berapa? 6 ya. U tabel kita 5. Jadi, karena U hitung kita tadi 6, ya. U hitung kita 6, karena U hitung kita tidak lebih kecil dari U tabel, ya, lebih besar, ini salah ini. Karena U hitung kita lebih besar dari U tabel, maka H0 diterima. Ya, ini kebaliknya. Karena U hitung kita kan tadi 6, kan? U tabel kita 5, jadi H0 diterima. Ini salah ya, ini harusnya lebih besar. 6 kan lebih besar dari 5. Oke, nah sampai sini dulu. Untuk sampai ke kesimpulan ini, bisa diikuti atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini salah ya, harusnya gini. Ada pertanyaan? Aman? Bisa lanjut kita? Halo?
Bagaimana? Aman nggak ini? Atau harus diulang lagi? Aman? Ana? Oke. Yang lain bagaimana? Aman, Bu. Aman, Aman, Bu. aman ya? Aman, Oke. Bu. Baik, kita lanjut ya kalau begitu. Nah, sekarang kita masuk ke uji Wilcoxon. Jadi kalau yang tadi itu namanya Mann-Whitney, ya. Sekarang kita ke Wilcoxon. Nah, Wilcoxon ini adalah alternatif untuk uji T-related. Kalau yang tadi alternatif untuk uji T independent, Wilcoxon itu untuk uji T-related. Nah, ingat ya, kalau uji T-related itu kan kita pakai satu sampel, diukur 2 kali. Kalau yang tadi kan kita pakai 2 sampel, kalau yang ini kita pakai satu sampel aja tapi diukur 2 kali. Namanya makanya repeated measures atau within subject ya. Before after gitu ya. Pretest post-test itu istilah-istilahnya ya. Nah, kita mengevaluasi perbedaan dari dua perlakuan untuk setiap individu itu. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya, perbedaan dari kedua skor itu diberi ranking dari yang terkecil hingga terbesar tanpa memperhatikan tanda positif atau negatif. Ingat ya, difference-nya itu ya, perbedaannya. Jadi sama kayak uji T-related tuh kita hitung D-nya, difference-nya. Lalu difference-nya itu dikasih ranking tanpa memperhatikan tanda positif atau negatif. Mari kita lihat contohnya. Nah, contohnya gini. Kita dapat difference-nya ya. Before after-nya si A ini adalah difference-nya 4. B itu minus 14. Anda tahu kan dapatnya dari mana? Jadi before after, pretest post testnya itu kan kita cari difference-nya kan. Nah, difference itu kan after dikurangin before atau post test dikurangi pretest ya, skor post test dikurangi skor pretest. Nah, difference-nya ini kita dapat plus 4 minus 14 plus 5 minus 20 begitu seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita kasih ranking si difference-nya ini. Ya. Tanpa melihat positif negatifnya ini. Jadi kita lihat angkanya aja. Nah, angka yang paling kecil mana? Ini kan 4. Nah, kita kasih ranking 1. Terus angka berikutnya mana? Ini. Kasih ranking 2. Terus ini, kasih ranking 3. Kasih ranking 4, terus terusnya sampai ranking terakhir yaitu 20. Gitu ya. Positif negatifnya nggak usah dilihat. Mana? Oh, 24 nih. Paling ya, 24 ini adalah ranking terbesar, 8. Oke, selanjutnya ranking dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bertanda positif dan negatif. Nah, sekarang tanda positif dan negatif ini berguna lagi, karena kita perlu hitung sigma R positif, ya, sigma ranking positif, dan sigma ranking negatif. Nah, sigma ranking yang paling rendah, entah itu ranking positif atau negatif, akan menjadi T. Nah, T besar ini adalah notasi untuk Wilcoxon. Ya, kalau tadi notasinya U, kalau Wilcoxon notasinya T besar. Jadi, ini yang tandanya positif, kita jumlah rankingnya. Jadi, ranking untuk positif itu 1 tambah 2 jadi 3. Sementara ranking yang bertanda negatif, itu kan ini kan, 5 tambah 7 tambah 6, tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 8. Jadi totalnya 33. Nah, sigma R yang paling kecil itu yang menjadi T besar. Jadi tentunya adalah 3 ini kan. Gitu. Sampai sini dulu. Adakah yang merasa ini perlu diulang? Atau aman? Kita bisa lanjut. Saya minta umpan balik dulu sampai sini. Adakah yang merasa ini perlu diulang?
Pak Aman? Aman, Bu. Aman ya? Ada yang merasa perlu diulang, bilang ya. Oke, nggak usah malu-malu. Aman, Bu. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Nah, hipotesisnya sama seperti yang tadi. Untuk two-tailed ya, H0 tidak ada perbedaan di antara dua perlakuan, H1 ada perbedaan di antara dua perlakuan. Ya. Ini artinya adalah kalau ada perbedaan tuh ranking di salah satu kondisi itu akan lebih tinggi atau lebih rendah dibanding kondisi yang lain karena ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, rankingnya kurang lebih sama. Ya. Lalu, uji signifikansinya adalah tolak H0 jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel. Kalau tadi kan U hitung lebih kecil sama dengan U tabel, kalau sekarang T hitung lebih kecil sama dengan T tabel. Sama ya? Nah, logikanya. Nah, ini adalah tabelnya. Tabelnya ada di tabel B10. Ya. Ini yang atas ini adalah yang untuk one-tailed. Ya. Yang bawah ini adalah two-tailed. Kemudian ini N-nya. Ya, kita punya N. Ya. Nah, kita ambil contoh yang tadi N-nya berapa? N-nya 8 kan? N-nya 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya 8. Jadi, kita ambil N-nya 8. Lalu, two-tailed 5%. Ya. Kita dapat T tabelnya adalah 3. Tadi T hitung kita dapat juga 3, kan? Nah, karena T hitung kita itu kan sama dengan T tabel, kan? Ya, sama dengan T tabel. Ini harusnya lambangnya gini, sama dengan. Karena sama dengan T tabel, ya, maka H0-nya ditolak. Ya. H0 ditolak berarti yang diterima H1, yaitu berarti ada perbedaan di antara kedua perlakuan itu. Ya. Begitu. Nah, sampai sini dulu. Sampai dengan uji signifikansinya ini, gimana? Bisa diikuti? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, thank you ya. Kita lanjut. Ada kalanya difference-nya itu 0 karena skor post-test itu sama dengan skor pre-test. Nggak ada perbedaan ya. Jadi difference-nya 0. Nah, kalau difference-nya 0, maka kita buang. Karena kita nggak bisa pakai. Kita keluarkan individu itu, jadi N-nya dikurangi. Jadi kalau tadi ada difference-nya 0, kalau awalnya sampelnya ada 8, jadi kita kurangi jadi 7 sampelnya. Ya. Nah, ini sudah cara melaporkan di jurnal APA. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Simple ya. Uji non-parametrik tuh sangat sederhana. Dan karena biasanya N-nya tuh kecilnya cuman 5 gitu, 6. Gampang hitungnya. Cepat selesai. Nggak ribet-ribet gitu, harus cari rata-rata gitu. Nggak. Sangat sederhana. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, berarti kita masuk aja ke breakout room ya. Bagaimana everybody? Setuju ya? Kita lengkap kah? Kakak-kakak? Tadi saya lihat cuman ada Kak Dev, tapi kayaknya tadi Kak Nadia komen-komen. Ada, Bu, saya. Ada ya? Ada, Bu. Sebentar. Kak Nadia. Ya. Ini yang belum, coba Albert, Sepriadi sama Daniel, ini kalian punya NIM berapa ya? Supaya kakak-kakak gampang kasih ininya.
Albert, Sepriadi, sama Daniel, coba diganti dulu rename. Kalau Alex kan sudah ada ya. Alex nggak usah. Oke. Daniel nih, name-nya berapa Daniel? Daniel, kamu lagi bobo siang? Oh, Daniel lagi bobo siang, Kak, kayaknya. Nggak apa-apa ya, kakak-kakak, biarin aja lah ya. Oke. Kita masuk ke breakout rooms. Ya, yang punya problem masuk ke breakout rooms, bisa chat aja nanti saya yang memasukkan.